bagus. Ya doa yang bagus sih diaminin, doa yang jelek ya jangan diaminin. Ya kalau namanya bersahabat kan harus ada di saat susah dan senang ya. Kalau siapa kiranya jodoh Ayu ya kalau menurut saya. Ini mungkin belum, mungkin nanti juga pasti ada. Sekarang Ayu lagi mikirin buat karir sama anak dan keluarga dulu. Ya kalau kita masrahin aja, kalau emang jodoh ya kita nggak tahu kapan, tak lusa atau kapanpun ya. Yang penting pasti Ayu selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Punya pacar baru seorang PNS, mengapa Ayu Ting Ting masih mesra dengan Ivan Gunawan? Terpleset candaan, benarkah Zaskia Gotik menyusul nasib tragis Saipul Jamil dan Cita Citata? Jessica Iskandar dan Indri Giana, istri Ustadz Riza, mengasuh anak mereka. Inilah pacar baru biduan dangdut Ayu Ting Ting. Bertubuh atletis, berkulit putih dengan deretan gigi menawan, pria itu tersenyum saat melakukan foto selfie bersama Jessica Iskandar. Jessica pula yang pertama kali membongkar asmara pelantun tembang Sambalado itu dengan mengunggah foto di akun Instagramnya. Yang menarik, hubungan Ayu dengan pria pegawai kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta itu ternyata hasil perjodohan yang dilakukan sang ayah, Abdul Rojak. Deket sama siapa aja. Enggak, gue mau ngomong-ngomong. Lemes banget menurut gue. Ayo, Pokoknya doain aja. Maksudnya enggak deket. kesana-sana tiap hari. Enggak ada. Enggak di deket. Enggak ada. Gak boleh begitu. Iya, berteman aja. Mas, Berteman. Teman bukan berarti saya lagi pacaran. Iya. Berteman. Cari teman. Atau kalau misalnya saya punya pacar, pasti Iya. kalian juga pasti. Dan kebetulan dia memang di imigrasi. Temennya gue bilang, temennya. Saya ngurus paspor, paspor udah lama karena saya sering keluar negeri kan. Imigrasi nanti belakangan tuh. Teman Ayah, ya insya Allah doain aja nanti belum. Kalau PNS berarti bapaknya dong ya PNS. Doain aja yang terbaik pasti buat ini. Amin. Ayu masih berteka-teki, tetapi ternyata diam-diam selain PNS imigrasi itu, ada dua pria spesial lain yang juga mendekatinya, yang tidak lain mantan kekasihnya Syahir Sheikh dan Ivan Gunawan. Syahir kembali ke Indonesia demi kerjasama dengan Ayu, sementara Ivan kembali merapat sejak Ayu putus dari Syahir. Bahkan kemarin, Ivan nekat menunjukkan romantisme dengan Ayu, meski di depan puluhan orang. Saya sama Ayu selalu baik aja. Seperti barusan saya fashion show juga kan. Ayu WhatsApp saya, selamat, bajunya bagus, gitu aja. Jadi kita saling support. Siapapun jodohnya dia ya, saya bahagia. Mau sama Syahir, mau sama orang imigrasi, mau sama orang kantor pos, mau sama siapapun deh. Saya yang terbaik aja buat dia. Kalau dia bahagia, saya juga bahagia. Doain aja maksudnya ya. Saya sih nggak menutup diri gitu. Yang jelas saya berteman sama siapa aja, deket sama siapa aja, tapi belum waktunya niat pengen pacaran tuh bukan. Enggak, doain aja itu namanya teman-teman tahu sendiri kan mulutnya usil. Saya padahal kagak deket. Maksudnya deket biasa berteman doang, tapi dibilangnya oh pacaran lu apa? Itu baru ini di TV itu yang lebay-lebay gitu. Tapi ya itulah teman-teman namanya nggak boleh dengar cerita dikit langsung dibuat berita sama mereka. Ivan tetap mesra meski Ayu sudah dekat dengan seorang PNS. Namun kini sang mantan pacar Syahir Sheikh kembali hadir. Hati Ayu pun terombang-ambing di antara tiga pria. Pacar barunya yang sederhana, atau Ivan yang penuh perhatian, ataukah Syahir Sheikh yang penuh pesona yang juga akan membintangi sebuah acara bersamanya. Namanya orang pasti nggak mau balik lagi sama mantan, udah gak zaman, apalagi kalau mantannya gak bener. Iya. Itu buat apa?
curhat. Ayu pintar banget ngomongnya, hati banget, bijaksana loh. Iya kan ngomongnya bener. Iya. Mantan yang mana nih? Curut. Kalau kita stuck di situ-situ aja, kita pikirin masalah kita nggak akan pernah keluar. Enggak zaman. Ngomongin mantan edan. Enggak zaman udah balikan sama mantan udah ke laut. Pas banget lah gue. Meski membantah keras, namun Syahir tetap menggoda hati Ayu. Ia bahkan tertangkap kamera tengah curhat pada Ivan soal kegalauan hatinya. Benarkah Ayu galau lantaran harus memilih pacar baru PNS imigrasi atau kembali ke pelukan Syahir? Atau malah resmi menerima cinta Ivan Gunawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya bagus. Ya doa yang bagus sih diaminin, doa yang jelek ya jangan diaminin. Ya kalau namanya bersahabat kan harus ada di saat susah dan senang ya. Kalau siapa kiranya jodoh Ayu ya kalau menurut saya. Ini mungkin belum, mungkin nanti juga pasti ada. Sekarang Ayu lagi mikirin buat karir sama anak dan keluarga dulu. Ya kalau kita masrahin aja, kalau emang jodoh ya kita nggak tahu kapan, tak bisa atau kapanpun ya. Yang penting pasti Ayu selalu berdoa yang terbaik buat Ayu. Jodoh terbaik untuk Ayu Ting Ting bukanlah sosok biasa, tetapi pria istimewa yang bisa menerimanya apa adanya. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari Zaskia Gotik. Gara-gara canda, Zaskia menyusul nasib tragis Saiful Jamil dan Cita Citata. Lalu benarkah meski sudah minta maaf Zaskia tetap akan dihukum? Lalu bagaimana nasib Cita Citata dan Saiful Jamil? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Jangan pernah meremehkan candaan, karena berawal dari canda, Zaskia Gotik kini dirundung nestapa. Ironisnya, Zaskia menyusul dua selebritis lain, Saiful Jamil dan Cita Citata, yang sudah lebih dahulu berurusan dengan polisi gara-gara candaan. Dan kemarin Zaskia harus mempertanggungjawabkan candaannya itu di Polda Metro Jaya. Namun tak terlihat lagi raut kecemasan di wajah cantik Zaskia Gotik yang hadir ditemani Rian tunangannya. Ya Neng nggak ngerti yang namanya hukum ya. Neng manusiawi perasaannya pasti deg-degan, ya deg-degan, stres dan lain sebagainya. Cuma Neng jalani aja lah. Semua masalah kan pasti nanti ada jalan keluarnya. Neng ikhlas aja. Lillahi ta'ala, saya nggak ada sengaja. Jadi posisinya di situ kan semuanya lagi pada apa ya? Lagi pada apa? Tertawa, terbawa suasana. Saya sudah apa namanya? Apa sih namanya, tahu gitu jawaban itu, saya tahu. Terus di belakangnya oh ini gini jadi dibuat apa sih, dibuat melenceng gitu loh. Jadi saya terbawa suasana dengan hal itu gitu. Ya, bahwa pada saat itu memang spontan ya, spontan, jadi bukan hasil skenario. Dan kalau kita sekilas juga melihat di video itu ada catatan yang ada tulisan yang sebenarnya sudah betul. JG kan udah menulis 17 Agustus tapi dicoret. Zaskia sangat menyesal dan membuktikan dirinya murni bercanda dengan sepenuh hati menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saskianya juga sudah sangat menyesal dan memang dia tidak secara sengaja. Ya namanya orang kalau lagi di atas panggung sama teman-teman, lagi bercanda, lagi live, orang kan kadang ada lupanya, ada hilafnya. Jadi ya sesama manusia ya harus saling maafin gitu. Karena kita bukan Tuhan yang sempurna. Buat saya ya kesalahan ini sudah dijadikan pelajaran yang terbaik buat Zaskia. Yang jelas insya Allah dengan adanya kejadian ini dia bisa jadi lebih belajar lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Sayang, nasi sudah menjadi bubur.
Sesal dan maaf tak mampu menjeda proses hukum. Saskia mengikuti jejak Saipul Jamil dan Cita Citata yang lebih dulu terpleset candaan dan keisengan. Dadah.